Selamat pagi, selamat datang di Mata Timora. Bersama saya Ripka Adewati Hibu, tuan rumah Mata Timora. Pers merupakan wahana komunikasi sosial yang tidak asing lagi bagi kita. Berbeda dengan situasi Orde Baru, yang mana pers tidak memiliki ruang yang luas untuk menyebarluaskan informasi. Dalam era reformasi ini, tiap hari kita mendapat informasi berita news melalui televisi, koran, surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, jaringan internet, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan kerja pers. Maka pers sesungguhnya meliputi media cetak maupun elektronik yang bertujuan menyebarkan informasi. Baik, telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat ahli dalam bidang politik dan bidang informasi, yaitu Ibu Angela Nenoliu dan juga Ibu Oci Diana Kamaulang. Baik Ibu Angel, bagaimana pendapat Ibu mengenai pers dengan Yesus? Bukankah di zaman Yesus itu belum ada pers sebagaimana yang kita saksikan saat ini? Oke Ibu, andai kata waktu itu pers sudah berjamur, barangkali aktivitas Yesus diberitakan setiap hari. Barangkali Yesus akan selalu diundang untuk menjadi bintang tamu di acara-acara televisi. Namun sayang sekali di masa hidup Yesus, pers belum muncul, sehingga tidak ada aktivitasnya yang diliput dan didokumentasikan secara visual atau dalam bentuk gambar maupun audio atau dalam bentuk suara. Itu sebabnya yang kita punya hanya dokumentasi dalam bentuk narasi sebagaimana ditulis dalam Injil-Injil dan surat-surat Paulus. Baik Ibu, bagaimana pendapat Ibu Oci mengenai peran dan pesan yang dibawa oleh Yesus dan pers? Baik, dalam banyak hal kehadiran Yesus, layaknya pers itu ada dengan kata lain apa yang dilakukan pers sejauh tujuannya sesuai cita-cita pers sejak semula. Maka kita katakan sebagai sejalan dengan tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Tentu tidak dapat dikatakan bahwa Yesus meniru kerja pers, karena Yesus hadir dengan monarki. Diandaikan bahwa ada seseorang atau salah satu keluarga atau suatu golongan masyarakat yang oleh kekuatan ilahi atau tradisi serahi hak atau wewenang untuk mengemudikan masyarakat. Dalam sistem ini, sang raja atau penguasa atau bangsawan tidak dapat mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan dan kinerja pada rakyat karena kekuasaannya. Diyakini berasal dari yang ilahi. Rakyat harus menerima saja apa keputusan raja, maka tidak ada kebutuhan rakyat akan informasi dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Rakyat tidak berhak untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan raja. Dalam konteks itu, pers tidak berfungsi karena dianggap pengganggu kepatuhan rakyat pada penguasa. Tak jarang penguasa feodal bertindak seenaknya, melanggar hak-hak asasi manusia, hak hidup dan kebebasan para warga, melakukan ketidakadilan terhadap rakyat, menjauhkan masyarakat dari kehidupan yang bermartabat, bernilai, dan manusiawi. Baik Ibu, bagaimana pandangan Ibu Angel karena mulai abad ke-17 sampai 18 itu muncul gerakan politik republikan yang mengusung ide bahwa negara adalah urusan publik. Bagaimana menurut Ibu? Oke Ibu, munculnya gerakan politik republika yang mengusung ide bahwa negara adalah urusan publik atau umum itu karena gagasan politik ini berpendapat bahwa negara adalah urusan atau milik seluruh masyarakat
dan bukan milik golongan tertentu yang dipanggil oleh suatu kekuatan ilahi. Gerakan Republikan ini bergandengan dengan gerakan demokratis yang memperjuangkan demokrasi seperti hak warga atas pemilihan umum, bebas dan rahasia dan langsung. Jadi di satu sisi, karena diyakini bahwa negara adalah urusan umum, maka dibutuhkan demokrasi untuk menyediakan jalur-jalur partisipasi bagi seluruh masyarakat dalam urusan negara agar penguasa tidak bertindak sendiri atas kehidupan masyarakat. Gerakan Republikan dan demokratis inilah yang menggugat tatanan feodal atau monarki yang tidak. Gerakan Republikan dan demokratis inilah yang menggugat tatanan feodal atau monarki yang tidak manusiawi itu. Gerakan ini didukung oleh kelahiran pers waktu itu. Pers muncul sebagai suatu kekuatan yang mempercepat keruntuhan feodalisme atau monarki karena ia menyediakan informasi-informasi dan alternatif yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mewujudkan cita-cita republikan. Dengan demikian, dalam masyarakat modern, pers mempunyai fungsi sebagai sumber informasi dan pasar ide bagi masyarakat. Pers merupakan kekuatan sosial yang mendestruksikan atau menghancurkan segala upaya atau penguasa untuk menyembunyikan apa yang sungguh-sungguh terjadi. Ia mempertanyakan segala macam klaim, tuntutan, pembenaran diri, legitimasi, penilaian, usulan, dan kritikan dari siapa saja. Pers menguji atau memeriksa nalar atau logika setiap pendapat atau argumentasi dan memunculkan pemikiran-pemikiran alternatif. Pers menggugat tindakan-tindakan ketidakadilan penguasa yang menyengsarakan rakyat. Baik, Ibu. Peran pers dalam membebaskan masyarakat dari segala ancaman bentuk dominasi dan manipulasi kekuasaan ini membuatnya dipandang mulia. Peran itu secara implisit memperlihatkan bahwa pers sebagai bawahan sosial memiliki tanggung jawab etis yang mulai mulia bagi manusia dan kehidupannya. Apakah menurut Ibu Oci tanggung jawab pers itu sendiri? Baik, tanggung jawab pers yang paling utama adalah tanggung jawabnya terhadap kebenaran, dan inilah etos kerja yang harus dimiliki pers. Pers harus menyajikan informasi yang benar dengan sebenar-benarnya. Ia harus merasa terlibat terhadap kebenaran. Tentu pers boleh memiliki tujuan lain, tetapi tujuan-tujuan lain itu tidak boleh dikejar dengan mengesampingkan kebenaran. Kebenaran adalah persyaratan etis bagi segala usaha pers, karena kebenaran adalah salah satu nilai inti yang paling mendasar bagi manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa acuan pada apa yang dianggap benar. Kebenaran adalah dasar bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya. Itulah sebabnya di mana-mana manusia mencari kebenaran dan menuntut kebenaran ditegakkan. Kemampuan untuk memahami kebenaran merupakan mahkota manusia yang membedakan dirinya dengan makhluk-makhluk lain. Maka sesungguhnya hormat terhadap kebenaran berarti hormat terhadap manusia sendiri. Tidak menghormati kebenaran berarti melecehkan manusia. Siapapun yang menggerogoti kebenaran berarti ia menggerogoti martabat manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Tatanan feodal atau monarki yang sekian abad membungkam masyarakat dari keingintahuan, memperlakukan rakyat sebagai objek kekuasaan, menindas mereka sewenang-wenang terhadap para warga adalah sikap-sikap yang mengkhianati kebenaran dan merendahkan manusia itu sendiri. Dalam konteks itu, sebagaimana diperlihatkan di atas bahwa pers muncul dan memperjuangkan kembali kebenaran, yaitu keterbukaan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dalam konteks
pers itu kebenaran, berarti nilai-nilai positif yang menunjukkan manusia dalam kehidupannya, sehingga tercipta kebaikan bersama. Pers mau menegaskan bahwa segala tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang bertentangan dengan kebenaran, dan karena itu harus digugat. Tanggung jawab pers terhadap kebenaran inilah yang turut memajukan negara-negara dunia pertama, yaitu negara-negara maju. Karena sesudah sekian lama di negara-negara itu, pers turut membebaskan masyarakat dari kebodohan, ketidaktahuan, penipuan, manipulasi, dan ketidakadilan. Pers telah mengantar masyarakat kepada keterus-terangan, keterbukaan, kebebasan, keadilan, dan kebenaran itu sendiri. Tentu belum sempurna, namun umumnya nilai-nilai itu telah mewarnai kehidupan masyarakat demokratis, sehingga kehidupan berbangsa mereka jauh lebih berkeadilan, bermartabat, berkeadaban, dan manusiawi. Karena mendapat kesan bahwa kehidupan yang lebih beradab dimungkinkan karena pers sebagai salah satu kekuatan sosial. Baik, terima kasih Ibu Oci. Kita berpindah kepada Ibu Angel, dalam arti bahwa menurut Ibu bagaimana ungkapan Yesus yang mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan kamu. Apa yang diperjuangkan pers atas kebenaran itu demi membebaskan manusia dari situasi keterbelengguan dan ketertindasannya. Sudah mencerminkan apa yang dikehendaki Yesus juga, karena kebenaran itulah juga yang menjadi perjuangan Yesus di dalam hidupnya. Bagaimana menurut Ibu? Oke, Ibu, sebagaimana yang diceritakan dalam Injil, Yesus sudah sejak awal berjuang terhadap kebenaran. Maka bisa dikatakan Yesus adalah pelopor pers karena ia melakukan lebih dahulu apa yang kemudian dikerjakan dalam pers. Hal itu kita bisa lihat dari keterus-terangan Yesus yang memperkenalkan diri sebagai pembawa kebenaran. Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Hal ini kita bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Baik Ibu, terima kasih. Jika Ibu mengatakan Injil Yohanes mengakui bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Menurut Ibu, kebenaran semacam apa yang dihadirkan Yesus? Oke, Ibu. Untuk kebenaran yang dihadirkan Yesus tidak bisa dipahami lepas dari apa yang diberitakan, dikerjakan, dan diperjuangkan. Injil-Injil mencatat bahwa kabar besar yang dibawa Yesus adalah hal kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Berita tentang kerajaan Allah merupakan tema utama pemberitaan Yesus. Yesus mengaitkan kebenaran dengan kerajaan Allah ketika ia menegaskan bahwa kebenaran adalah syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Hal ini kita bisa lihat bersama dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20. Ya, baik Ibu. Jika demikian Ibu, bagaimana pandangan Ibu, apa yang dihadirkan Yesus sebagai kebenaran itu sudah kontras dengan harapan bangsa Israel pada waktu itu. Sebab dalam keadaan terjajah oleh bangsa Romawi waktu itu, mereka menantikan kehadiran seorang Mesias yang akan segera membebaskan mereka. Bagaimana Ibu? Ya, yang dihadirkan Yesus sebagai kebenaran itu sebagai kontras dengan harapan bangsa Israel waktu itu. Sebab dalam keadaan terjajah oleh bangsa Romawi waktu itu, Ibu, mereka menantikan kehadiran seorang Mesias yang segera membebaskan mereka. Tetapi di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi yang menderita, lapar, haus, sakit, dan ditindas, diperlakukan tidak adil oleh penjajah. Yesus menghadirkan sesuatu yang terkesan abstrak, yaitu kerajaan Allah,
sulit dimengerti kerajaan Allah pada waktu itu. Tetapi Yohanes Pembaptis yang peka terhadap kehadiran Yesus langsung mengidentikan kehadiran Yesus dengan kerajaan Allah. Hal ini kita bisa lihat bersama dalam Injil Matius pasal 3 ayat 20. Apa yang disinyalir Yohanes Pembaptis kemudian ditegaskan sendiri oleh Yesus bahwa kehadirannya merupakan wujud kerajaan Allah. Hal ini kita bisa lihat dalam Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Kalau demikian, maka kerajaan Allah itu bisa dimengerti dari apa yang dilakukan dan dihadirkan Yesus, dan apa yang dihadirkan dan dilakukan Yesus dengan kerajaan Allah yang dimaksudnya, itulah kebenaran yang sejati. Banyak hal yang dilakukan Yesus, mulai dari pengusiran setan, penyembuhan terhadap yang sakit, penghiburan terhadap yang berduka, penguatan terhadap yang lemah, pendekatan kepada yang tersingkir, hingga pengampunan kepada yang berdosa. Semua itu bertujuan agar manusia mengalami kemerdekaan, kebaikan, sukacita, dan kedamaian. Dan itulah tanda kerajaan Allah yang dihadirkan Yesus. Selain itu, secara sosial pun kita melihat sikap Yesus yang mengecam hukum-hukum yang kaku dan tidak manusiawi, mengkritik tindakan-tindakan diskriminatif dan tidak adil di kalangan bangsa Yahudi, mengecam korupsi oleh para pemungut cukai. Hal ini juga merupakan tanda kerajaan Allah. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk Ibu Oci yang telah bersedia untuk hadir. Jika demikian, maka saya dapat menarik benang merah dari materi yang telah kita paparkan pada hari ini, bahwa Yesus merupakan pembawa kebenaran dan keadilan di tengah-tengah kehidupan yang tidak manusiawi. Kerajaan Allah oleh Yesus berarti adanya kebaikan, sukacita, damai sejahtera, keadilan, kesetaraan, dan kehidupan yang lebih manusiawi dan bermartabat. Itu berarti kerajaan Allah yang merupakan inti kebenaran itu tidak lain adalah pembebasan manusia dari segala macam bentuk tindakan manipulasi, diskriminasi, ketidakadilan, keterbelengguan, dan penindasan. Dalam arti, Yesus dapat dikatakan sebagai pelopor pers. Yesus lebih dahulu menjadi pembawa dan pejuang kebenaran. Bahkan demi perjuangan akan kebenaran itu, semoga kita semua menjadi pers Kristus yang setia menggambarkan dan memperjuangkan kebenaran Allah dimanapun kita berada. Terima kasih. Bentar.